Pemirsa, PSSI resmi menunjuk Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis Timnas Senior Sepak Bola Indonesia. Jordi telah menandatangani kontrak dengan PSSI dan dijadwalkan akan tiba di Indonesia awal Maret 2025. Mantan Direktur Olahraga Barcelona itu akan bertugas bersama pelatih Timnas Indonesia dan Badan Tim Nasional untuk membangun sepak bola Indonesia. Untuk membahas seperti apa sebenarnya peran dari penasehat teknis Timnas Jordi Cruyff, bersama saya di studio sudah hadir jurnalis Kompas yang juga analis sepak bola Firzi Idris. Selamat sore Mas Firzi. Halo Natasha, Terima kasih sudah hadir. Kabar baik. Sama-sama. Kabar baik juga? Baik, selalu semangat. Iya, kita akan bahas bola, tapi sebelum kita mulai pembahasan, pemirsa kita akan sama-sama simak pernyataan dari Ketua PSSI Erick Thohir berikut ini. Saya baru bisa mengumumkan figur yang sepertinya juga bisa mengupgrade daripada yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu technical advisor untuk tim nasional kita, yaitu saudara Jordi Cruyff yang terakhir memang menjabat sebagai sporting director di FC Barcelona yang terakhir tahun 2023. Nah, jadi ini juga saya sudah sampaikan ke Patrick Kluivert untuk bisa mulai berdiskusi, dan sepertinya sudah ada pertemuan antara Jordi Cruyff dan Patrick. Iya, pemirsa, langsung saja kita bahas mengenai penasehat teknis yang baru ditunjuk oleh PSSI. Saya bersama Mas Firzi. Mas Firzi, ini kalau kita mencoba meng-highlight komentar dari atau pernyataan dari Ketua PSSI Erick Thohir ya. Betul. Jadi tugas Jordi itu ada 3 yang besar. Membantu untuk memberi masukan teknik untuk tim di bawah Badan Tim Nasional, memperbaiki sistem pembinaan akar rumput, dan yang ketiga membangun kembali filosofi bola Indonesia. Nah, kita bahas satu persatu ya. Mungkin dari pertama, membantu untuk memberi masukan teknik untuk tim di bawah Badan Timnas. Ini bayangan Anda seperti apa? Iya, karena memang jabatan terakhir Jordi kan kemarin Pak Erick juga udah bilang ya, dia adalah Dirtek di Barcelona. Walaupun sebenarnya dia itu lebih mengurus sisi teknikal, karena Barcelona punya direktur sepak bola ketika itu Matteo Alemany, dan dia berhubungan dengan lebih secara keseluruhan operasi sepak bola, sedangkan si Jordi lebih berhubungan dengan technical side dari sepak bolanya di Barcelona. Waktu itu dia terlibat ke beberapa pembelian besar Barcelona di saat mereka lagi rebound ya, di saat mereka lagi berusaha rebuild, karena ketika itu Barcelona kehilangan Lionel Messi, tim Barcelona 2021 ya. Waktu itu ada mismanagement finansial besar-besaran, utang mereka sampai 1,4 miliar euro, mereka punya salary cap, batasan gaji mereka minus 144 juta. Tapi di saat bersamaan bersama dengan Alemany dan Jordi, mereka bisa belanja pemain hingga Ferran Torres datang 55 juta euro, terus ada Aubameyang datang, terus ada Dani Alves datang. Jadi dia punya skill, dia punya kemampuan nih untuk bekerja dalam keterbatasan, dan ini yang menurut saya akan sangat penting nanti. Dia punya skill bekerja dalam keterbatasan karena dia udah membuktikan itu di Barcelona. Ini kita lihat dia ketika masih bermain, emang karirnya gak jauh lah dari bapaknya memang, tapi dia besar. Bapaknya merupakan Johan Cruyff, adalah suatu influence besar dalam dirinya, suatu pengaruh luar biasa dalam dia melihat sepak bola, bagaimana dia melihat technical aspect dari suatu permainan sepak bola, dan ini yang akan menarik nanti. Yang juga mengejutkan sebenarnya, kita itu di media mungkin nggak anticipate kehadiran seorang penasehat teknis. Jadi sebagai jurnalis olahraga cukup kaget dengan karena timeline-nya seharusnya adalah pengumuman direktur teknik tanggal 28 Februari. Tapi yang itu dimajuin akhirnya kemarin, dan ternyata adalah penasehat teknis. Dan itu kan butuh juga, nggak sih sebenarnya kita penasehat teknis? ini tergantung behind the scenes-nya seperti apa ya. Pak Erick kan bergerilya juga mencari seorang sosok direktur teknis. Iya. Apakah negosiasi di balik layar itu ternyata sulit, karena requirement seorang direktur teknis ini nggak gampang. Dia perlu seorang figur sosok yang punya nama, seorang figur yang punya track record membuat suatu strategic thinking, dan kemudian terutama sekali orang ini harus mau tinggal di Indonesia. Itu salah satu requirement utamanya, sehingga akhirnya datanglah Jordi sebagai technical advisor yang akan membantu mencari direktur teknis. Apakah mungkin dilihat timeline-nya terlalu mepet nih, kita nggak dapat direktur teknis, sedangkan
timnas akan main dalam waktu kurang dari 1 bulan dari sekarang, sehingga didatangin dulu direktur teknis, penasehat teknis untuk nanti kemudian dia akan mencari direktur teknis. Mungkin aja ada possibility. Bisa diterima ya, mungkin strategi Erick Thohir agak memutar, kemudian ada nama besar Jordi, sehingga kemudian bisa lebih mudah memanggil atau membujuk, kalau kata-kata Erick Thohir katanya untuk merayu direktur teknik mau kemudian menjadi direktur teknik Indonesia, begitu? Iya, bisa jadi seperti itu karena memang Jordi ini kan namanya besar. Saya juga begitu dia datang juga saya dapat message dari teman saya, jurnalis Australia, dia bilang, wah Jordi datang nih adalah suatu penunjukan bagus nih, track recordnya bagus dan lain-lain. Jadi kalau dari sisi dia menarik. Kalau dari sisi dia berarti motivasinya apa dong ya mau mengiyakan jabatan ini? Jordi, ya dia ngelihat challenge-nya. Dia waktu itu pernah mengadakan interview juga dengan BBC ya tahun 2019. Dia bilang dia suka take on challenges yang nggak lazim gitu ya. Di sini kan sebenarnya situation kita sekarang kan nggak ini ya, maksudnya bukan suatu hal yang biasa gitu. Dalam artian negara peringkat 130 dunia, tapi pemain-pemainnya rank 1-2 di Eropa lah bisa dikatakan, pemain-pemain utama, beberapa jadi pemain utama di klubnya, main di Serie A, main di MLS, main di Liga Inggris, tapi kita punya chance untuk lolos ke Piala Dunia. Sehingga ini menjadi suatu tantangan baru bagi dia, sama seperti ketika Alex Pastur datang. Dia mengatakan bahwa dia sempat hiatus sepak bola 6 bulan sebelum dia menerima challenge ini, karena memang challenge menukangi timnas Indonesia sekarang ini sangat unik. Jadi mungkin itu salah satu yang jadi pertimbangan Jordi juga untuk menerima tantangan ini. Belum lagi bersama Patrick Kluivert, seorang yang dia udah kenal baik dari masanya di timnas Belanda juga. Baik, kalau kembali lagi ke tugas Jordi, memberi masukan teknik ya. Artinya dia harus cukup paham dengan pola permainan Indonesia saat ini ya, Mas Firzi. Iya, itu yang menarik ya, makanya ya. Karena kalau dia harus memberikan masukan teknik kan artinya dia juga harus memahami apa yang udah dilakukan di sini. Dia nggak bisa serta-merta datang mengubah semuanya. Apalagi kalau dia bilangnya ada pengembangan grassroots, ada jenjang karir pemain elit, pengembangan sistem teknis secara keseluruhan. Dan ini kan suatu hal yang besar ya, sangat-sangat strategik dan sangat intens, intens. Dan apapun yang dia lakukan kayaknya kan memang harus for the service of the next technical director gitu, karena dia di sini hanya sebagai penasehat teknis yang kita nggak tahu juga apakah kalau udah ada technical director posisinya seperti apa, apakah dia akan pergi ataukah posisinya di-upgrade sehingga dia menjadi assistant technical director. Karena dulu posisinya di Barcelona itu dia datang kalau nggak salah sebagai advisor juga, sporting advisor, tapi kemudian dalam setahun dia posisinya di-upgrade menjadi de facto director teknik. Jadi ini yang harus kita lihat ke depannya, apa plan jangka panjangnya Federation, karena kemarin kayaknya nggak ditanya juga kontraknya berapa lama, itu juga akan penting tuh. Dan dia kerjasama dengan Kluivert tapi dia artinya juga akan bekerja sama dengan direktur teknik yang kalau dilihat sekarang sih kayaknya ya besar kemungkinan ada aroma KNVB dan Belandanya ya. Kalau kemudian tugas yang lainnya adalah memperbaiki akar rumput. Ini kan lebih besar lagi ya, akar rumput, dan kemudian kalau dalam bayangan Anda ini akan seberapa turun ke lapangannya kah si Jordi ini nantinya? Ya, yang menarik memang ketika di Barcelona ya, Jordi itu tipe direktur teknik yang datang ke setiap pertandingan, datang ke setiap session latihan. Jadi dia bilang ketika itu dia kerjasama dengan Alemany, tadi director of footballnya Barcelona, tapi dia juga bekerja erat dengan Xavi Hernandez yang ketika itu pelatih. Ketika itu dia mengatakan, saya itu perlu untuk turun ke lapangan, saya perlu untuk menonton semua pertandingan, karena saya ingin agar saya tahu pemain-pemain yang siap untuk the next generation seperti apa, pemain yang pelapis yang datang dari La Masia seperti apa. Tapi kan itu ibaratnya pabriknya udah ada di sana ya, La Masia kita tahu suatu akademi sepak bola yang luar biasa, filosofinya dibangun dari ayahnya ayahnya Jordi ini ya, bagaimana cara bermain total football dimodifikasi per tahun. Nah, grassroots di kita kan ya bisa kita katakan masih dalam proses pengembangan juga. Jumlah pemain sepak bola kita masih tertinggal dari negara-negara lain. Misalnya kalau Jepang punya 800.000 pesepak bola terdaftar, kita baru 300.000. Kita number of coaches kita baru 12 dan sampai 13.000, tapi itu udah meningkat jauh dari beberapa tahun sebelum ini yang hanya 3.000. Sehingga challenges ada di situ. Bagaimana suatu
seorang Jordi itu bisa membuat suatu hal yang masih dalam proses pengembangan ini menjadi suatu hal strategik untuk beberapa tahun ke depan, karena seorang direktur teknis ini kerjanya nggak cuma hanya beberapa bulan saja, tapi hitungan tahun ke Oke, depannya. oke. Kemudian yang juga menarik adalah soal Villanesia. Iya, Ini saya juga iya, baru kembali diingatkan bahwa ini kan diluncurkan tahun 2017, iya, betul. kerja tim Dirtek Danur Windo ya waktu itu. Iya, Apa catatan dan Anda tentang Ganesha Putra. Villanesia? Apakah kita Ya, memang punya Villanesia yang bisa ya. digodok lagi kemudian Nggak. menjadi lebih matang? Ya, saya sebenarnya tanyakan ini ya pada suatu kesempatan pas bertemu Pak Erik ya. Iya, Saya tanya, apakah direktur yang baru ini persis pertanyaannya seperti di konferensi pers kemarin. Apakah direktur teknik ini akan mengembangkan Villanesia yang udah ada dan melakukan sesuatu yang baru? Karena Villanesia udah dijelaskan tadi Om Danur yang mengerjakan bersama Ganesha Putra, tapi iya. 2017. Saya 2-3 bulan lalu berkesempatan ketemu Coach Wolfgang Pikal ya, dulu Oke. mantan asisten timnas. Dia itu di Papua Football Academy dia melatih di sebagai director academy. Di sana dia mengajarkan anak asuhnya itu baseline-nya adalah Villanesia, tapi dia banyak melakukan ini modification untuk menyesuaikan perkembangan zaman, karena memang Villanesia itu tidak diupdate sesering yang seharusnya. Oke. Sedangkan suatu filosofi sepak bola itu mungkin timeline-nya sama, tapi harus ada perubahan-perubahan yang mengikuti perkembangan sepak bola modern. Kayak waktu itu Coach Wolfgang cerita dia memasukkan skema 3 at the back misalnya, dia memasukkan wing backs, dia memasukkan hal-hal yang menjadi tren di sepak bola modern yang belum tercover di Villanesia. Nah, kalau satu pelatih bisa melakukan modification itu kan belum tentu di akademi lain melakukan hal yang sama, Iya. sehingga ini yang kita nggak ada kesatuan filosofi sepak bola. Jadi benar memang bahwa Jordi harus menyusun jangka panjang, menyusun blueprint-nya ini, tapi tentu itu menurut saya kalau udah ada si direktur teknik ini. Iya. Karena memang ini adalah hal yang diperlukan agar kita punya satu filosofi yang jangka panjang, di mana ada satu guideline jelas kepada para pemain kita dan cara bermain kita, yang memang sampai sekarang ini ya kita masih mengandalkan sesuatu yang dibuat dari tahun 2017 dan mungkin diupdate tahun 2022. Iya. Setelah itu saya nggak dapat beritanya apakah mereka sering melakukan update lagi, karena itu seharusnya tugas Coach Indra Syafri ketika dia menjadi direktur teknik, tapi kemudian dia meninggalkan jabatannya kan, habis itu dia handle timnas age group, Iya. sehingga ya ini yang harus diperbarui lagi. Oke, Gitu. kalau melihat penjelasan, Ya, mendengarkan penjelasan Mas Wirzi ya, beban tugasnya kan seolah-olah ya, banyak sekali, betul. tapi kemudian sebenarnya jabatannya bukan jabatan itu ya, karena dia Ya, hanya sebagai penasehat. advisor. Ya, betul. Nah ini kalau menurut Anda melihat ada gap yang cukup besar ini, apakah memang dia akan ditugaskan untuk mencari dirtek atau jangan-jangan namanya memang hanya dipakai untuk sebagai sempalan Iya. saja sampai ada dirtek? Ya, ada indikasi memang bahwa karena dia bersedia ya, karena Jordi bersedia sehingga dia akan bertugas dulu di sini sampai kita menemukan direktur teknik yang akan berperan terhadap persepak bolaan kita ke depannya. Karena tugas dirtek itu memang tidak main-main gitu. Saya waktu itu pernah wawancara Masanaga Kageyama, itu direktur tekniknya dari JFA, dari Federasi Sepak Bola Jepang, dan dia direktur teknik itu yang membuat roadmap bagaimana Jepang dari blueprint tahun 2005 hingga ke 2050 mereka menjadi juara dunia gitu. Iya. Jadi harus dijelasin nih roadmapnya jelas. PSSI bilang punya roadmap, mereka punya roadmap, dan roadmap itu yang ditunjukkan ke FIFA pasca tragedi Kanjuruhan bahwa sepak bola Indonesia kan dibawa gini hingga 2050 Siapa juga. yang membuat roadmap itu? Itu dari PSSI udah punya, dan itu Oke. dipresentasikan oleh Pak Erik ke Gianni Infantino langsung, Oke. sehingga makanya FIFA ketika itu mendukung sangat reformasi sepak bola kita setelah tragedi Kanjuruhan. Iya. Nah, tapi roadmap dan blueprint itu ya harus di-upgrade tiap kali gitu, Iya. karena ada beberapa target-target yang misalnya udah tercapai lebih cepat bisa dikatakan, karena kita itu kemarin kan hampir lolos ke hampir lolos ke Olimpiade Iya. 2024. Sementara sesuai target itu kalau nggak salah Olimpiade tahun 2030 deh, beda satu edisi. Terus kemudian lolos ke Piala Dunia
juga sekarang terakselerasi karena sebenarnya di roadmap itu kita belum nyampe sedekat ini ke Piala Dunia gitu kan. Nah, sekarang apa yang kita dapatkan ini benar-benar lebih cepat dari target awal sehingga ya itu bagaimana cara menyusun roadmap itu dan mengupdate-nya blueprint dengan cara bermain yang diinginkan yang sesuai dengan karakteristik para pemain kita. Kalau Jepang mereka punya the Japan way, cara bermain ala Jepang yang informasinya bisa kelihatan tuh terpampang di mana-mana. Kalau di sini kita memang kejelasan informasi ini yang belum ada sih. Bagaimana blueprint itu kan sempat jadi pergunjingan kemarin di antara netizen kok di website federasi belum ada itu blueprintnya nggak terpampang. Sebenarnya ada katanya tapi entah kenapa belum ada di situs federasi. Sementara kalau di Jepang ada kartunnya, ada PDF-nya, Jadi ada terbuka oleh macam-macam publik terbuka ya. untuk publik. Jadi sehingga publik yang ingin sekadar bermain sepak bola di level grassroots mereka ngerti, oh cara bermain saya tuh harus seperti ini, seperti itu, seperti ini agar saya bisa menembus tim nasional dan itu adalah suatu hal yang harus disusun oleh the next direktur teknik dan ini adalah suatu hal jangka panjang. Misalnya Jepang mereka pertama bikin declaration untuk menuju Piala Dunia itu tahun 2005. Sekarang 2024 udah kelihatan pemain-pemain mereka di Liga Inggris, di liga-liga top Eropa jadi andalan, main di Liga Champions jadi andalan. Mitoma kurang jago apa dia di Brighton dan pemain-pemain lain, Endo dan lain-lain. Jadi sehingga perjalanan ini sebenarnya masih panjang ke depan. Masih panjang. Oke, kita akan break dulu sejenak. Nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan, Mas Firzi. Kalau kita bicara soal profil dan background dari Jordi Cruyff, kalau kita lihat kan dia Direktur Olahraga Barca, kemudian penasehat strategis klub Barca 2021-2022, dan kemudian salah satu pertimbangan memilih Jordi itu adalah karena pengalaman di Barcelona, salah satu klub dengan filosofi bermain yang paling konsisten. Ini yang digarisbawahi oleh Erick Thohir kemarin. Seberapa optimis Anda bahwa kemudian kekonsistenan itu bisa ditularkan kepada timnas? Iya, memang challenges-nya ya di sini berat bagi Jordi ya. Kita harus jujur aja karena kita tahu kalau di Barcelona kan ekosistem itu sudah terbentuk oleh nama besar Cruyff ya, Johan. Bagaimana cara bermain Barcelona dari tahun ke tahun sudah terbentuk di La Masia, sudah terbentuk. Sementara di kita banyak hal yang harus kita seragamkan gitu, nggak semua klub punya filosofi bermain yang sama. Bahkan ya Villanesia ketika itu bagus tapi sesuai perkembangan zaman kan banyak yang harus di-upgrade juga. Nah, disinilah kita perlu suatu hal yang Jordi gambarkan ya ketika dia menangani Barcelona, ketika itu imajinasi dan memanfaatkan peluang. Karena ketika itu di Barcelona tadi kita udah jelaskan situasi sulit dia saat datang ke Barcelona. Bukan Barcelona Dikdaya yang ketika bapaknya masih ada di sana ya. Tapi Barcelona yang lagi kesulitan finansial, baru melepas salah satu pemain terbaik di muka dunia ini. Mereka pandemi, mereka kesulitan uang, sehingga dia harus melakukan hal-hal dengan penuh imajinasi dan sehingga dia harus mengambil peluang-peluang yang mungkin out of the box gitu. Nah, ini yang mungkin kita harapkan dia bisa melakukan hal yang sama. Dan kita akan melihat ya dia bagian dari tim Man United ini, tapi ketika dia bagian dari tim Man United ini dia banyak cederanya ya. Saya ingat banget waktu itu menit bermainnya nggak banyak karena dia datang setelah Euro 96 dan banyak hal bagus dari dia yang banyak digadang-gadang lah. Ketika itu dia juga datang memakai baju nomor 14. Cruyff dengan nomor 14 adalah legenda tulen gitu di sepak bola dunia. Tapi ya kita lihat bahwa memang secara pelatih dia struggling, tapi dia bisa rebuild karirnya dengan bagus sebagai direktur teknik, sebagai pelatih. Pengalamannya mumpuni juga, dia udah melatih beberapa klub yang dia juga pernah ke China, dia juga pernah menangani klub-klub lain, dan sehingga ini yang diharapkan bisa langsung membuat dia tune in dengan sepak bola Indonesia, karena kita nggak tahu seberapa dalam dia tahu sepak bola Indonesia, karena ketika Coach Patrick pertama datang pun, ketika dia mengadakan tur kemarin ke 4 pertandingan Liga 1 juga dia terlihat kok emang masih beradaptasi dengan atmosfer Liga 1, dengan culture dari sepak bola Indonesia dan lain-lain.
Tapi it's okay, it's part of the process bagi dia untuk memulai pekerjaan baru ini, sehingga apa yang terjadi sekarang ini emang kehadiran sporting director itu bukan suatu hal yang jangka pendek. Iya. Sporting director itu Itu seorang mungkin yang untuk harus digarisbawahi ya, long term. Mas Betul. Firzi, bukan jangka pendek Iya, hasilnya betul, ya. betul. Itu suatu hal yang long term dan itu suatu hal yang udah sah dilakukan di mana-mana gitu, kehadiran seorang sporting director nanti mungkin untuk menemani Jordi, atau apakah Jordi nanti akan jadi asistennya atau bagaimana, itu untuk membangun sepak bola Indonesia dalam jangka panjang juga. Jangan kita harapkan efeknya akan langsung terlihat karena nggak seperti itu gitu. Iya. Tapi at least Jordi dan Patrick punya pulling power gitu. Kalau misalnya kita tetap berusaha untuk jangka dekat ini mencari pemain-pemain diaspora kita, pemain-pemain berketurunan yang ada di luar negeri untuk ayo datang ke sini, kita we're doing something good. Ini kita lagi di jalan benar sepak bola, lolos nggak lolos ke Piala Dunia 2026, kita akan mencoba lagi pasti di Piala Dunia 2030, kansnya mungkin lebih besar karena tim ini akan jadi lebih solid. So ya kita akan lihat apa yang bisa Jordi datangkan. Tentu target jangka panjang, tapi jangka pendek juga pasti ada. Oke, baik. Kalau bicara kembali lagi mengacu ke 3 tugas utama tadi, membantu memberi masukan teknis, kemudian memperbaiki sistem pembinaan akar rumput, membangun kembali filosofi, plus harus membantu mencari direktur teknik ya. Kalau melihat seperti itu, realistisnya saja ya Mas Firzi, apa sih kira-kira PR besar Jordi yang harus dia lakukan? Misalnya pekan depan dia akan tiba di Indonesia, apa yang harus dia lakukan? Ya pasti bertemu para stakeholder dulu ya, seperti apa yang Coach Patrick lakukan itu udah bagus sekali. Bertemu para petinggi klub-klub Liga 1 itu penting karena mereka yang eventually akan menjalankan apa yang Jordi inginkan gitu, karena Jordi menyusun blueprintnya dan para klub-klub itu melalui akademi mereka, melalui Elite Pro Academy kita. Elite Pro Academy kita juga banyak yang harus ditingkatkan. Masih banyak challenges di kategori usia umur itu, sehingga apa yang dibikin blueprint kalau nggak dijalankan kan percuma kan. Sehingga kalau di JFA itu di Jepang, blueprint sepak bolanya satu jalur, tapi day by day basis kata mereka itu ada update. Ada update-update kecil sehingga untuk mengetahui tren sepak bola seperti apa, tren ini bagaimana, sehingga nggak usang gitu, sehingga filosofi yang mereka tekankan, yang mereka ajarkan ke anak-anak itu masih relevan di dunia sepak bola sekarang. Kalau misalnya dari zaman Villanesia 2017 saja tren taktik udah beda banget dengan sekarang. Football ever changing gitu, 5 tahun terasa seperti selamanya kalau di sepak bola, sehingga ini yang diharapkan juga dari Jordi. Kalau emang dia mengambil tugas ini, harapannya dia tinggal di sini ya, tinggal di Indonesia seperti yang diinginkan oleh Pak Erik dan jajaran PSSI, sehingga dia bisa lebih menularkan ilmunya, datang ke level grassroots, ketemu pelatih-pelatih di grassroots dan melihat realita di lapangan. Oh masih seperti ini, oh seperti itu, anak-anak kita seperti ini. Lapangan di banyak area di Indonesia seperti apa. Nah ini yang akan penting sebenarnya. Oke, itu yang akan menurunkan dia kepada kenyataan yang sebenarnya harusnya dihadapi harus melihat kenyataan seperti apa di lapangan. Oke, kalau bicara soal direktur teknik, siapa sih sebenarnya incaran direktur teknik yang dimau oleh PSSI? Ya kemarin sebenarnya Pak Erik juga ngasih bocoran ya, seorang Belanda di Spanyol, lagi? Enggak, ketika bukan, itu Spanyol. Tapi habis itu Pak Erik kan bilang bahwa ya kalau dilihat bagaimana kerjasama dinamikanya dengan pelatih-pelatih lain, Pak Erik ngelihat oh nggak cocok nih, mungkin ada 1-2 hal yang dia perhatikan, akan mungkin takutnya kenapa-napa ke depannya tidak sejalan dan lain-lain, sehingga tidak jadi mencari lagi. Sebenarnya dari awal itu mungkin ada tiga namaan ya katanya ya, tapi tidak dijaga erat tuh 3 nama itu, masih belum dibuka, masih kita belum tahu pasti siapa karena nggak mau bocorin juga, karena negosiasi berlangsung ketat juga di antara di level-level atas itu. Tapi ya kita lihat Pak Erik udah berkunjung dan jajaran PSSI berkunjung ke KNVB kampus, mereka melihat langsung, berbicara langsung dengan direktur tekniknya KNVB ya, si Nigel de Jong. Sehingga dia pasti udah punya gambaran untuk siapa-siapa aja, pasti udah ada rekomendasi dari atas siapa-siapa aja yang tertarik ke jabatan ini, karena ini bukan hanya soal gaji tapi soal komitmen juga untuk tinggal di sini
overseeing the whole football structure di suatu negara kayak kita yang dari Sabang sampai Merauke aja jaraknya sangat-sangat jauh sekali, sehingga ini akan membutuhkan komitmen full time. Yang pasti nama-nama senior yang dulu sempat disebut, Louis van Gaal dan lain-lain itu akan sulit ya, karena secara usia juga, dan Van Gaal juga punya ketika itu lagi sakit ya, sehingga dia nggak bisa mengambil pekerjaan full time. Dia sekarang jadi advisor bagi Ajax. Nah, ini yang kita harus realistis juga, harus ada titik tengahnya ya antara experience dan kemampuan fisik yang mumpuni, karena tugas dia akan berat dari Sabang sampai Merauke memperhatikan sepak bola kita dan memastikan semua itu inline dalam satu garis untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Oke, jadi sebenarnya kalau menurut Anda sendiri harus tidak sih namanya nama besar begitu ketika Pak Erik mencari direktur teknik? Ya, kalau nama besar sih kayaknya ya experience ya, karena dari experience itu kan pasti akan keluar nama besar juga pada akhirnya, karena di Belanda kita tahu nggak macam-macam, tapi ya kita lihat bahwa mungkin namanya nggak level elit yang nomor 1 ya, tapi kalau kita lihat sekarang kayak Alex Pastoor, ternyata setelah kita lihat lagi background-nya, itu ternyata background-nya bagus sekali. Dia punya background mentereng di Liga Belanda yang mungkin kita nggak aware dulu. Dan kemudian Gerald van den Berg emang udah lama nggak melatih, tapi kalau kita lihat lagi apa yang udah dia achieve sebagai pemain, juara bersama PSV Eindhoven, bagian dari tim Belanda yang angkatan 1988, itu mungkin bisa ya kita akan terbuka bahwa mungkin nggak harus selalu nama besar, tapi pemain yang punya mantan pemain yang punya reputasi mumpuni di Belanda, sehingga bisa mendatangkan yaitu tadi yang penting kan transfer of knowledge mereka ke para pemain muda kita dan ke para pelatih-pelatih kita, karena peran technical director ini dalam menggerakkan pelatih-pelatih menuju satu tujuan sama itu yang sangat krusial juga. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir Mas Firzi, kan pelatih, asisten, pemain, bahkan sekarang penasehat teknisnya itu sudah kualitas internasional. Menurut Anda seberapa optimis kemudian di 4 pertandingan prakualifikasi Piala Dunia ini akan menjadi sesuatu yang mudah ketika memang PSSI sudah menggenjot dengan sebegitu besarnya? Ya, emang komitmennya dan drive-nya nggak main-main ya, bahwa pemain-pemain yang didatangkan juga berkembang juga. Bagi beberapa pemain, Jaizes kita tahu jadi kapten di Venezia, setelah kapten utama pergi, Marten Paes terus bagus di FC Dallas. Terus kita lihat si Pratama Arhan terutama berkembang juga di Thailand, tapi ya memang ada beberapa pemain yang masih kesulitan dapat tempat utama, Lino, Nathan Choaon masih sulit. Ragnar masih bisa main tapi kurang bagus. Oleh Romeni yang kita nanti akan juga lihat bisa jadi kartu as kita dengan Ragnar absen di Sydney. Mungkin juga bisa jadi senjata simpanan kita, walaupun dia kesulitan juga sejak pindah dari Utrecht ke Oxford United, tapi bermain di Championship tidak mudah, itu juga jadi pengalaman utama bagi dia. Sehingga ya optimisme sih ada ya, tergantung bagaimana apa yang bisa kita raih di Sydney, dan apa yang kita bisa raih di Sydney itu kita bawa sebagai modal untuk melawan Bahrain, karena 2 laga kandang itu Bahrain dan China itu udah wajib 6 poin dari 2 laga itu, sehingga kalau seri pun kita nggak mungkin akan jauh lebih sulit ya lolos ke Piala Dunia, tapi kalau kita bisa dapat tambahan 6 poin 12, ini tinggi sekali ya, memang nggak ada negara Asia Tenggara lain yang bisa mendapatkan double digit poin di round 3 qualification. Tapi kalau bisa ini akan jadi presiden yang luar biasa sekali bagi sepak bola Asia Tenggara. Oke, kalau sedikit menyiapkan mental nih ya, kalau tidak sesuai dengan ekspektasi hasilnya, apa yang kira-kira mungkin bisa disampaikan kepada publik pecinta sepak bola Indonesia? Ya mungkin kita masih optimis terhadap timnas kita, karena banyak pemain usianya masih bisa untuk 1 atau 2 kali lagi ya untuk attack di ronde kualifikasi Piala Dunia. Jai masih 24, Nathan masih muda, Ivar Jenner masih panjang muda, lah ya Justin masih 21, Marceng masih 20, terus si Arhan 22. Jadi pemain-pemain ini masih kita bisa bawa ke siklus berikutnya. Ini siklus awal dari sepak bola kita, dan ini bukan akhir. Jadi kalau nggak lolos ke Piala Dunia 2026, it's not the end gitu. China aja mereka 9 kali lolos ke round 3 qualifiers Piala Dunia, tapi mereka hanya lolos sekali. Mereka pernah sekali juga
gagal lolos karena ini agregat gol. Oke. Jadi pernah setipis itu, mereka udah berkali-kali nyoba hanya sekali lolos. Jadi ya kita sekali lolos ke round 3 terus ngarapin langsung ke Piala Dunia emang sangat berat. Emang tuntutannya seperti itu, tapi ya kita harus tahu emang round 3 ini gila-gilaan. Walaupun emang kita akhirnya memutuskan untuk mengganti STY dengan harapan Coach Patrick bisa membawa kita ke Piala Dunia ya. Jadi emang situasinya rada unik sebenarnya di timnas ini. Jadi memang harus disiapkan untuk potensi menang dan kalahnya juga ya publik Indonesia harus dan tetap optimis untuk mendukung timnas. Terima kasih Mas Firzi Idris untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, usai jeda kami masih akan kembali.